Video kali ini akan mengulas sepenggal kisah yang sepertinya jarang sekali terungkap. Kisah yang jarang terungkap ini tentang Aidit atau Dipa Nusantara Aidit, Ketua Partai Komunis Indonesia, PKI. Kisahnya tentang satu peristiwa saat Aidit si Ketua PKI akan ditangkap tentara lalu bersembunyi di Istana Merdeka. Seperti apa ceritanya? Simak cerita yang akan diulas dalam video ini. Dikutip dari buku Jenderal M. Jusuf, Panglima Para Prajurit, yang disusun Atmaji Sumarkijo. Diceritakan situasi pada tahun 60-an, ketika itu pada tahun 1960, pengaruh PKI kian menguat, apalagi PKI dekat dengan Presiden Soekarno. Bagi Angkatan Darat, jelas ini sebuah persoalan karena PKI selalu menyerang dan menyudutkan Angkatan Darat. Angkatan Darat dianggap rival bahkan musuh berat PKI dalam memperebutkan pengaruh Bung Karno. Nah, Jusuf yang ketika itu memegang posisi sebagai Panglima Hasanuddin dikenal sebagai perwira yang anti PKI. Ketika itu yang menjadi Kepala Staf Angkatan Darat adalah Jenderal Nasution. Atmaji Sumarkijo dalam buku yang disusunnya menulis, dalam pandangan Nasution, Jusuf adalah satu di antara sejumlah perwira yang tidak saja setia kepada Jakarta, tetapi yang juga penting adalah anti-komunis. Seperti diketahui dari sekian banyak masalah politis yang terjadi di ibu kota, selain pemberontakan serta rasa tidak puas di banyak daerah, semakin kuatnya pihak Partai Komunis Indonesia, PKI, juga merupakan persoalan tersendiri bagi TNI dan Nasution khususnya. Tulis Atmaji Sumarkijo dalam buku Jenderal M. Jusuf, Panglima Para Prajurit, yang disusunnya. Dikisahkan Atmaji Sumarkijo dalam buku yang ditulisnya, pada tanggal 8 Juli tahun 1960, PKI menyerang Nasution secara terbuka melalui sebuah penilaian terhadap kinerja kabinet. Geram disudutkan PKI. Nasution lalu memerintahkan Pangdam 5, Jaya Kolonel Umar Wirahadikusumah untuk memeriksa anggota-anggota Politbiro PKI dan melarang koran harian rakyat memuat pernyataan dari pimpinan PKI. Ketua PKI, DN Aidit pun dicari-cari tentara. Nah, DN Aidit yang dicari-cari oleh pihak tentara lalu bersembunyi dan berpindah-pindah tempat sampai diketahui bahwa ia berada di Istana Merdeka. Anggota TNI yang menunggu di luar pagar istana pun gagal menangkapnya karena Aidit lolos dengan bersembunyi di dalam sebuah mobil seorang pejabat tinggi AURI yang keluar istana. Siapa pejabat tinggi AURI yang membawa Aidit keluar istana tersebut? Atmaji Sumarkijo dalam buku yang ditulisnya tak menyebut nama dari pejabat tinggi AURI yang menyelamatkan Aidit dari kejaran tentara Angkatan Darat tersebut. Terkait soal itu, dalam bukunya Jenderal Nasution menulis, dengan kejadian ini pula pimpinan TNI memutuskan untuk menindak PKI, seperti tadi diuraikan, Kolonel Yani dan Parman, Kolonel Sukendro merupakan aktivisnya, maka memproses kepada pembekuan PKI oleh 3 Panglima, jadi peristiwa 3 Selatan, atau disebut juga 3 daerah, yaitu Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan dengan Panglima Harun Sohar, Yusi dan M. Jusuf. Harun Sohar yang disebut Nasution ketika itu adalah Panglima di Sumatera Selatan, sementara Yusi adalah Panglima di Kalimantan Selatan dan yang jadi Panglima di Sulawesi Selatan adalah M. Jusuf. Menurut Nasution 3 Panglima di 3 daerah itu yang mengambil langkah berani membekukan dan melarang PKI di daerahnya masing-masing. Terjadi larangan terhadap PKI di Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan, pada hari-hari terakhir bulan Agustus tahun 1960. Minggu-minggu berikutnya umat Islam merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW dan tuntutan pembubaran PKI sebagai yang anti Pancasila dan anti agama jadi tema pokok di mana-mana. Di Jakarta Raya, Panglima Umar Wirahadikusumah dalam salah satu sambutannya, mengatakan bahwa tidak ada kompromi antara orang beriman dan yang tidak beriman, tulis Jenderal Nasution dalam bukunya. Tentu saja, kata Atmaji Sumarkijo dalam bukunya, Bung Karno marah besar, terhadap Nasution ia marah, terhadap para panglima yang membubarkan PKI, Presiden Soekarno juga marah, Kolonel M. Jusuf termasuk yang dipanggil ke Jakarta dan menghadap Presiden Soekarno secara langsung bersama Kolonel Harun Sohar dan Kolonel Yusi.
Menurut cerita Yusuf, meskipun didamprat, tetapi ia tidak peduli dan menjelaskan alasan pembubaran PKI di wilayahnya. Tindakan nekat itu membuat Bung Karno terdiam. Sementara Yusuf sedang dipanggil presiden, di Sulawesi Selatan, Mayor Bahtiar yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Staf Penguasa Perang Daerah, PPD, mengeluarkan surat keputusan untuk membubarkan juga organisasi-organisasi yang merupakan underbuk PKI. 2 hari setelah peristiwa itu, dan ketika Bahtiar menyambut bosnya pulang dari Jakarta, di tangga pesawat Yusuf sudah mengacung-acungkan kepalan tangannya kepadanya. "Kurang ajar kamu, saya sedang dimarahi, kamu malah bikin repot dengan keputusan itu." Tetapi karena Yusuf tidak menyuruh membuat ralat, maka Bahtiar menganggap bahwa tindakannya sebetulnya disetujui oleh Yusuf.